Barcelona susah payah mengalahkan Mallorca dalam lanjutan La Liga musim ini. Blaugrana menang 1-0 lewat gol Dani Olmo. Hasil ini membuat Barcelona mantap di puncak klasemen dengan 76 poin dari 33 laga. Mallorca di urutan ke-7 dengan 44 poin. Paris Saint-Germain bertandang ke markas Nantes dalam lanjutan Liga Prancis. Les Parisiens ditahan imbang 1-1. PSG membuka keunggulan 1-0 di menit ke-33. Vitinha mencetak gol lewat tembakan di kotak penalti dengan memanfaatkan assist Lee Kang-in. Nantes berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-83. Gol dicetak oleh Douglas Augusto. Skor imbang bertahan sampai laga tuntas. Hasil ini tidak berarti apa-apa untuk PSG yang sudah mengunci gelar Liga Prancis sejak awal April. Manchester City meraup kemenangan penting saat menjamu Aston Villa. Gol dramatis Matheus Nunes di masa injury time memenangkan The Citizen 2-1. Tuan rumah sudah membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Bernardo Silva. Aston Villa membalas berkat penalti yang sukses dieksekusi Marcus Rashford. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Man City mencetak gol kemenangan pada menit ke-94 melalui Matheus Nunes. Ini jadi 3 poin penting karena mengangkat Man City di posisi 3 klasemen Liga Inggris, sementara dengan 61 poin. Juga kemenangan ini menahan Aston Villa di peringkat ke-7 dengan 57 poin. Carlo Ancelotti diklaim kian dekat jadi pelatih baru timnas Brazil. Ancelotti diklaim langsung bekerja di kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni. Dikutip dari Relevo, hal ini menguntungkan Brazil karena Ancelotti bisa segera bekerja selepas 2024-2025 selesai. Itu artinya Brazil akan dipimpin Ancelotti saat menghadapi Ekuador pada 6 Juni dan Paraguay 9 Juni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini Matheus Cunha ramai dilaporkan ingin direkrut Manchester United. Setan Merah dilaporkan ingin memboyong Matheus Cunha ke Old Trafford dari Wolverhampton. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU benar-benar serius akan transfer Cunha. Mereka ingin transfer ini tuntas dengan cepat. Manajemen Manchester United tidak mau lama-lama mengenai transfer ini. Mereka ingin proses transfer ini bisa tuntas dalam tempo waktu yang singkat. Romano menyebut bahwa MU menargetkan bahwa transfer ini bisa selesai di bulan Juni nanti, karena Ruben Amorim ingin sang striker sudah ikut dalam rombongan pramusim MU nantinya. AC Milan masih belum puas dengan striker yang ada. Rossoneri mau beli striker baru lagi di bursa transfer musim panas nanti. Siapa saja? Dua striker incaran AC Milan mereka adalah striker Udinese, Lorenzo Luca, dan striker Mainz, Jonathan Burkhardt. AC Milan kabarnya siap menggelontorkan dana untuk membeli striker baru. Lain sisi, para petinggi klub masih menanti calon pelatih baru untuk gantikan Sergio Conceição dan bakal mendengarkan permintaan sang pelatih baru. Mantan direktur Barcelona Areido Braida menilai lini belakang El Barça bakal jadi titik lemah saat melawan Inter Milan. Lini belakang Barcelona terlalu mudah ditembus. Mantan direktur Barcelona Areido Braida mengungkapkan lini pertahanan Barcelona bisa jadi titik lemah saat menghadapi Inter Milan. Klub asal Catalunya ini akan sangat bergantung pada ketajaman lini depannya saat melawan Inter Milan. Victor Osimhen dikabarkan bakal bergabung dengan Manchester United pada musim panas nanti, merujuk pada sebuah laporan di Turki. Setan Merah disebut Football Insider sudah mencapai kesepakatan personal dengan Osimhen lewat gaji besar 15 juta euro dalam kontraknya. Sebelum munculnya kabar tersebut, Osimhen memang cukup santer dihubung-hubungkan dengan MU yang ingin menambah daya gedornya untuk musim depan. Nico Paz mengaku senang bisa bermain di Liga Italia musim ini. Dia pun berharap masih lanjut jadi pemain Como musim depan. Performa apik Nico Paz itu membuatnya dipanggil timnas Argentina pada jeda internasional bulan lalu. Wajar jika Nico Paz kemudian jadi incaran banyak klub besar Eropa termasuk Madrid. Sejauh ini Nico Paz masih dikait-kaitkan dengan Inter Milan yang mau meremajakan tim musim depan. Meski demikian, Nico Paz masih betah bermain untuk Como dan berharap lanjut musim depan.
Burnley promosi lagi ke Premier League setelah semusim turun kasta. Scott Parker selaku manajer The Clarets mempertajam catatannya sebagai spesialis promosi. Prestasi untuk Scott Parker yang ditunjuk sebagai pengganti Kompany. Tidak salah jika manajemen menunjuk ex-mantan pemain Chelsea itu, mengingat catatan apik mempromosikan tim yang dilatihnya. Namun Burnley juga patut mewaspadai catatan negatif yang mengiringi sukses Parker itu, sebab di musim perdana setelah comeback ke Premier League, Parker malah gagal dan dipecat. Bayer Leverkusen ternyata tidak bakal menghalangi Xabi Alonso andai mau melatih Real Madrid. Hal tersebut ada di klausul kontraknya. Leverkusen tampaknya ingin segera ada kepastian tawaran yang diajukan Madrid. Terlebih Leverkusen saat ini sudah berbenah untuk musim depan. Real Madrid nampaknya belum melakukan langkah nyata untuk Xabi Alonso. Leverkusen padahal tidak bakal menghalangi andai ada tawaran, namun khusus klub yang pernah dibela Alonso saja. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Setan Merah kesempatan mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati laga FC Porto. Menurut laporan dari Record, pemandu bakat MU datang ke Portugal untuk mengamati sosok Diogo Costa. Kiper FC Porto itu masuk dalam daftar belanja Manchester United. Ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti jangka panjang Andre Onana di tim mereka. Itulah mengapa mereka mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi sang kiper. Laporan itu mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk membajak Costa dari FC Porto. Pihak FC Porto menilai sang kiper adalah aset yang sangat berharga bagi tim mereka. Sulit mencari kiper top yang bisa menggantikan Costa di bawah mister gawang mereka. Jadi mereka akan mati-matian mencoba untuk mempertahankan sang kiper dari kejaran MU. Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut gelandang Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menemukan pengganti Toni Kroos yang memutuskan pensiun usai Euro 2024. Rodri dinilai memiliki profil sempurna untuk mengisi peran Toni Kroos. Kemampuannya dalam mengontrol tempo permainan dan akurasi operan jarak jauh menjadi aset berharga yang selama ini menjadi ciri khas Kroos di Santiago Bernabeu. Namun Madrid harus bersaing dengan komitmen Rodri pada City. Pemain asal Spanyol ini menjadi pilar penting dalam sistem Pep Guardiola dan baru saja memenangkan Ballon d'Or berkat performa gemilangnya musim lalu. Pakar transfer Arsenal, Carles Watts, meragukan kemungkinan klubnya merekrut Kingsley Coman dari Bayern Munchen dalam bursa transfer musim panas ini. Watts menyoroti dua faktor utama mengapa Coman kecil kemungkinan bergabung dengan Arsenal. Pertama adalah biaya transfer dan gaji yang tetap tinggi meski kontraknya tinggal 2 tahun. Kedua adalah kecenderungan Coman untuk pindah ke Arab Saudi. Real Madrid, raksasa sepak bola Spanyol, tengah mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut kabar dari Defensa Central, El Real kini membidik bek Athletic Bilbao, Dani Vivian. Dani merupakan produk asli Akademi Athletic Bilbao. Ia telah menjadi bagian penting dari tim utama sejak tahun 2021. Dani Vivian masih terikat kontrak dengan Athletic Bilbao hingga Juni 2032. Namun ada kemungkinan ia bisa dilepas dengan harga 40 juta euro. Raksasa Liga Inggris Manchester United sedang gencar memburu bek tengah baru. Nama Jan Bisek dari Inter Milan mencuat sebagai target utama Setan Merah. Dari kabar yang dilansir Picajes, United harus mempersiapkan dana 60 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah agar Inter Milan serius mempertimbangkan tawaran mereka pada bek asal Jerman tersebut. Klub Premier League Manchester United nampaknya benar-benar jatuh hati pada sosok Ryan Cherki. Setan Merah dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong sang pemain di musim panas nanti. Ruben Amorim sangat tertarik merekrut Cherki karena sang pemain cocok dengan taktik yang ia siapkan di MU. Seperti yang sudah diketahui, MU saat ini menggunakan dua playmaker di belakang striker. Jadi Ruben Amorim butuh gelandang serang yang tidak hanya pandai bermain di belakang striker, tapi juga bisa melebar. Kontrak sang gelandang di Groupama Stadium habis pada tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Cherki dilaporkan masih enggan menekan kontrak baru di Lyon. Sang pemain dilaporkan siap untuk pindah ke klub yang lebih besar dan ia dikabarkan punya ketertarikan bermain di Inggris. Ia dilaporkan bisa diangkut dengan mahar sekitar 25 juta pound sterling saja di musim panas nanti.
Manchester City mulai bersih-bersih. Dilansir dari Daily Mail, kini kali ini giliran Bernardo Silva, pemain berusia 30 tahun siap dilepas. Bernardo Silva masih punya kontrak sampai musim panas 2026. Di musim ini, Bernardo Silva tampil tidak sebanyak di musim lalu. Kedatangan Marmous dan jebolan Akademi McAtee jadi saingannya. Harga pasaran Bernardo Silva ada di angka 30 juta euro atau setara 574 miliar rupiah. Bernardo Silva sudah memperkuat Manchester City sejak tahun 2017 dan mempersembahkan 14 trofi serta mengemas 397 penampilan. Liverpool tengah mencari solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepergian Mohamed Salah. Kabar terbaru menyebutkan klub berjuluk The Reds ini melirik Jeremy Monga, pemain muda berbakat dari Leicester City. Picaja, sebuah media transfer sepak bola, melaporkan bahwa Liverpool sudah menemukan kandidat penerus Mohamed Salah. Pemain tersebut adalah wonderkid Leicester City, Jeremy Monga. Monga dengan usianya yang masih 15 tahun dinilai memiliki potensi untuk menjadi bintang di masa depan. Jeremy Monga sendiri merupakan jebolan Akademi Leicester City. Sekarang ia memegang rekor sebagai pemain termuda kedua yang mencatatkan debutnya di pentas Premier League. Arsenal tidak lagi mencari dorongan ekstra dari persaingan dari Liverpool. Fokus mereka kini melanjutkan momentum menatap akhir musim. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberi sinyal bahwa sudah tidak ada lagi motivasi ekstra yang hadir dari mengejar Liverpool. Bagi timnya yang terpenting sekarang adalah merangkai hasil sebaik mungkin karena masih ada target penting lainnya, yaitu Liga Champions. Morgan Rogers jadi salah satu pemain buangan Manchester City yang bersinar. Bersama Aston Villa, gelandang 22 tahun itu menemukan jalannya. Rogers menjadi pemain lulusan Manchester City lainnya yang bersinar. Selain misalnya Cole Palmer di Chelsea, Rogers sempat memperkuat Manchester City setelah gabung pada 2019 di usia 17 tahun, tapi lantas dipinjam-pinjamkan ke Lincoln City, Bournemouth, dan Blackpool. Bersama Aston Villa yang menemukan pijakan kuat hingga bisa memperkuat tim nasional Inggris. Dua kemenangan lagi, Bayern Munchen bisa menangi titel Bundesliga. Itu artinya sebentar lagi kutukan Harry Kane segera hilang. Titel Bundesliga mungkin bukan sesuatu yang wow buat Bayern Munchen. Maklum, dalam satu dekade terakhir, mereka mendominasi. Tapi titel ini akan sangat berarti buat sang striker, Harry Kane. Harry Kane sudah lama jadi raja tanpa mahkota, alias Harry Kane selalu subur gol tapi timnya nggak pernah jadi juara. Seperti kena kutukan saja. Dua laga Bayern Munchen yang bisa menjadi kunci buat titel Bundesliga adalah hadapi Mainz pada tanggal 26 April dan RB Leipzig 3 Mei. Apakah jalan di Rotten terus mulus atau justru ada kejutan lagi? Kita tunggu saja.